Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Tema kali ini mengenai seseorang mulai merasakan akibat dari perbuatan jahatnya terhadapmu. Jadi di sini kuat energinya, aku merasakan ada seseorang yang mulai merasakan kehidupannya tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang tidak beres terjadi pada hidupnya. Dan ini adalah akibat dari perbuatan-perbuatan jahatnya yang kemarin-kemarin atau yang terdahulu yang pernah jolim atau berbuat tidak baik atau berbuat jahat terhadap dirimu. Nah, mari kita telisik lebih jauh lagi ya guys ya, situasi dan kondisinya melalui readingan berikut ini. Di sini tersedia 2 deck ya guys. Ini kita akan mulai cari tahu ya situasi atau kondisinya dan energinya melalui deck berikut ini. Dan yang ini to get message from the universe for you ya. Untuk mendapatkan pesannya kita akan menggunakan deck yang ini. Oke, mari guys kita mulai shuffle ya. Seseorang mulai merasakan akibat dari perbuatan jahatnya terhadapmu. Jadi di sini kuat sekali energinya. Aku merasakan beberapa dari kamu yang menemukan video ini, yang menonton video ini, yang menyimak video ini, kemarin-kemarin pernah dijolimi sama orang ini, atau kamu diperlakukan buruk sama dia ya. Dia melakukan perbuatan jahatnya kepada dirimu ya. Ini sepertinya sudah terjadi ya guys ya, kemarin-kemarin ya, beberapa waktu yang lalu ya. Ada juga yang masih fresh ya, yang baru berkonflik ya dengan orang ini ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini energinya ya guys ya. Seperti apa ya situasi atau kondisi dari orang yang sudah berbuat jahat terhadapmu. Apa yang dia rasakan ya? Sepertinya dia sedang merasakan sesuatu ya. Ada hal yang tidak beres dalam kehidupannya saat ini ya. Sepertinya kuat sekali aku merasakan adanya karma ya. Karma yang mulai menimpa atau mulai datang ke dalam kehidupannya ya. Karma buruk dari perbuatan jahatnya terhadap dirimu ya. Ini buat kamu-kamu yang resonate saja ya dengan story berikut ini ya. Kalau merasa tidak pas storynya atau merasa tidak resonate, berarti readingan kali ini bukan buat kamu ya. Bisa di skip aja ya guys ya kalau tidak resonate. Tapi kalau resonate kamu bisa nyimak ya, atau kamu juga bisa nyimak ya guys ya untuk menambah wawasan ya, atau memetik pembelajaran dari readingan berikut ini agar kamu tahu apa yang kamu harus lakukan ya untuk mengantisipasi jika kamu bertemu dengan orang-orang yang mulai toksik terhadap kamu ya. Oke, di sini ada justice, ada judgment, ada 7 of Wands,
ada Five of Pentacles, ada Queen of Swords, ada Nine of Swords, ada Eight of Cups, ada Three of Swords. Wow. Oke. Dari tebaran cards-nya ini aja ya guys ya, sudah jelas ya guys ya, ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan orang ini ya. Dalam kehidupan seseorang yang sudah berbuat jahat sama kamu di masa lalu atau di masa lampau atau kemarin-kemarin ya guys ya. Oke, aku merasakan ya bahwa di sini ada keadilan ya guys ya buat kamu ya, buat kamu-kamu yang sudah terjolimi, buat kamu-kamu yang sudah dijahatin sama orang ini ya. Di sini dikonfirmasi oleh cards dari Justice ya guys. Kamu mendapatkan keadilan, begitu juga dengan dia ya, diberikan keadilan oleh semesta ya. Semesta tidak membiarkan ketidakadilan terjadi dalam hidupmu atau di dalam hidupnya dia juga ya. Keadilan itu harus ditegakkan ya. Kalau bukan manusia yang menegakkan keadilan, maka semestalah yang akan bertindak untuk memberikan keadilan kepada orang-orang yang terjolimi dan kepada orang-orang yang sudah menjolimi ya. Kedua-duanya akan diberikan pengadilan dan keadilan. Di sini kuat sekali energinya ya, energi justice ya, keadilan, balance ya. Buat kamu yang terjolimi, kamu akan diberikan keadilan. Sebaliknya buat dia yang menjolimi, dia pun akan diberikan keadilan ya. Keadilan masing-masing ya guys ya. Buat kamu yang terjolimi, kamu akan diberikan berkah ya guys ya. Berkah, anugerah ya, dan diberikan keadilan yang mana kamu akan digantikan hal-hal yang hilang dari dirimu ya, hal-hal yang hilang dari dirimu atau kerugian-kerugian yang kamu tanggung ya. Berbagai hal yang sudah rusak atau hancur, dihancurkan oleh orang jahat ini nantinya akan tergantikan ya guys ya, dengan sesuatu yang baru, dengan sesuatu yang lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Jadi kalau ada kehancuran dalam kehidupanmu, kamu jangan khawatir ya guys ya, karena ketika semesta bekerja, maka semesta akan menggantikan segala sesuatu yang hilang atau hancur atau rusak ya guys ya. Jadi kamu jangan khawatir ya. Di sini semesta memberikanmu keadilan, kamu yang sudah dijahatin sama seseorang ya, oleh orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang yang semena-mena ini ya. Orang ini suka menindas kamu memang ya, orang ini suka cari gara-gara ke kamu, orangnya sewenang-wenang ya. Mungkin karena orang ini memiliki kedudukan, memiliki jabatan, atau memiliki pamor di masyarakat, atau orang ini memiliki pengaruh besar di suatu circle atau komunitas. Itu kenapa dia menjadi semena-mena, sewenang-wenang ya, ingin menindas orang ya, menganggap orang remeh, merendahkan orang ya, mandang orang sebelah mata ya. Karena dia merasa kedudukannya lebih tinggi. Itu pandangan diri dia, bukan pandangan masyarakat, bukan pandangan orang lain. Tapi dia ini orangnya narsis ya. Dia suka membesar-besarkan dirinya ya, mengangkat derajat dirinya sendiri gitu loh guys ya. Merasa dirinya tuh paling hebat, paling berkuasa ya, karena mungkin dia memiliki pengaruh ya guys ya, karena dia pandai berkomunikasi atau pandai bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang-orang, pandai ngomong, pandai cakap, sehingga orang-orang mudah terpengaruh gitu ya, sehingga dia memiliki reputasi atau memiliki pamor di suatu komunitas tertentu ya guys ya. Nah, dan dia ya guys ya sudah melakukan sesuatu yang jahat kepada dirimu ya. Dia telah berbuat hal yang jahat kepadamu di masa lalu atau kemarin-kemarin ya guys ya, dan dia akan menerima akibatnya di sini ya guys ya. Semesta bekerja memberikan keadilan juga terhadap dia ya, atas perbuatan dia, atas kejahatan yang dia lakukan ya, atas perbuatan jolim dia ya, kelakuan-kelakuan dia yang minus, kelakuan-kelakuan dia yang tidak manusiawi ya, kelakuan-kelakuan dia yang keterlaluan, perilaku-perilaku dia yang tidak berakhlak ya. Ini akan mendapatkan balasan yang setimpal ya guys ya. Coba lihat di sini keadilan, ada kanan ada kiri. Kemudian di sini yang kanan hijau ya, suasananya hijau adem.
rindang ya, penuh dengan kemekaran ya guys ya. Coba lihat di sini ya, ada buah gitu kan, ada sayuran lah, ada pohon-pohonan lah ya. Sepertinya ini adalah lambang kesuburan, kemakmuran, dimana hal-hal yang hilang dari kamu itu akan tergantikan ya. Artinya ya, interpretasi dari gambar ini ya, bahwa segala sesuatu yang hilang kemarin-kemarin, mungkin kamu dirugikan secara material atau non material ya, mungkin kamu dimanipulasi oleh orang ini ya, mungkin kamu diperlakukan buruk oleh orang ini, mungkin kamu ditipu ya, dirugikan secara material atau secara non material seperti waktu, energi ya, terkuras habis ya, atau kamu dikucilkan orang, atau kamu diboykot sama orang-orang gara-gara dia ya, yang mempengaruhi orang-orang gitu ya guys ya, sehingga orang-orang itu tidak mau terkoneksi sama kamu ya. Mungkin saja itu berdampak pada bisnis kamu ya, atau pekerjaan kamu gitu ya guys ya, sehingga itu menurunkan perekonomian kamu ya, merusak kestabilan ekonomi kamu, finansial kamu gitu ya guys ya, sehingga kamu dirugikan secara material, bisa juga seperti itu ya guys ya. Dan itu ya akan tergantikan semuanya ya guys ya, semoga amin ya guys ya, akan tergantikan. Karena dari gambar ini ya, interpretasinya adalah lambang kesuburan ya, keadilan dari semesta ya. Kamu akan mendapatkan ganti yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih besar, kerejekian yang berlipat ganda ya. Mungkin kamu kehilangan kerejekian kemarin-kemarin gara-gara orang ini ya, gara-gara perbuatan orang ini yang mungkin mencoba untuk menggagalkan usaha kamu, atau membuat usaha kamu itu bangkrut, atau membuat ketidakberhasilan dalam pekerjaan kamu gitu, sehingga kamu kehilangan proyek, kehilangan tender dan sebagainya ya guys ya. Maka semesta akan menggantikan semua itu ya, dengan pemberian, dengan berkah yang jauh lebih baik lagi dan jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Amin ya guys ya, semoga. Dan orang ini, orang yang sudah berbuat jahat kepadamu ya, di sini kehidupannya mulai gersang. Coba lihat di sini ya, ada kegelapan ya, bersalju, dingin, malam ya, daun gugur ya. Ini disimbolisasi ya, ini sebagai, ini simbol kekeringan ya, simbol tandus ya, apa ya, ketidaksuburan, ketidakmakmuran. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi perbuatan dia yang sudah jahat sama kamu itu ya, akan mendapatkan balasan yang setimpal ya, sesuai dengan perbuatan keji dia kemarin-kemarin terhadap kamu, yang semena-mena ya, yang keterlaluan gitu ya, yang melampaui batas ya. Di sini kehidupannya makin kesini makin meredup sepertinya ya. Di sini gelap ya guys ya, malam. Kemudian makin dingin juga ya, makin gersang juga, tidak ada tumbuhan, tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh di area ini ya. Di situasi ini ya guys ya, tidak ada tumbuhan atau tanaman yang bisa tumbuh karena sangat dingin sekali ya. Tidak ada matahari, gelap ya guys ya. Di sini bahkan daun-daunnya seperti sampah ya, kering ya, jadi daun kering ya, semuanya mengering, tandus, gersang kayak gitu loh guys ya. Ini akibat dari perbuatan jahatnya terhadap dirimu ya. So guys, aku rasa kamu tak perlu khawatir ya guys ya, kalau ada orang yang berbuat jahat ke kamu, atau memperlakukan kamu dengan buruk, atau menjolimi kamu jangan khawatir ya guys, karena Tuhan itu maha adil ya. Semesta akan bekerja ya untuk memberikan keadilan kepadamu ya guys ya. Tuhan itu sangat adil ya. Tuhan itu melihat setiap perbuatan manusia ya guys ya, baik buruknya itu akan selalu mendapatkan balasan ya, sesuai dengan perbuatan individu itu ya. Jadi apapun perbuatan kita, apapun perilaku kita kepada seseorang, kepada orang lain, itu pasti akan berbalik ke diri kita juga ya. Dan itu disebut dengan karma. Ada hukum tabur tuai ya, dimana apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita petik. Apa yang kita tabur atau kita semai, maka itu yang akan kembali ke kita, itu yang akan kita terima ya guys ya, itu yang akan kita tuai. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi kita hidup ini ya harus menimbang rasa ya guys ya. Jangan sampai kita menyakiti hati orang ya, kalau tidak ingin disakiti balik atau tersakiti ya.
bukan berarti kita menyakiti orang lantas orang itu akan membalas ke kita ya secara langsung, ya tidak ya, tapi orang lain ya, orang yang berbeda, orang yang tidak sama di masa depan, di masa yang akan datang yang akan memberikan balasan ya. Semesta bekerja ya, membalaskan sakit hati, rasa sakit hati orang gitu ya, melalui orang lain, melalui orang yang berbeda ya, berbeda dari orang yang disakiti sebelumnya gitu loh guys ya. Jadi kita perlu berhati-hati sekali ya kalau kita bersikap berperilaku terhadap orang lain ya. Dan di sini posisinya ya, seseorang ini menyakiti kamu ya, seseorang ini berbuat jahat ke kamu, maka ya perbuatan jahatnya dia ini mendapatkan karma buruk ya, mendapatkan balasannya sesuai dengan perbuatannya ya, setimpal dengan perbuatannya, dan dia ya merasakan ini ya guys ya, merasakan adanya karma ya, dan ini dikonfirmasi oleh cards dari judgment ya, jelas banget ya, di sini ada judgment, kartu karma ya guys ya, pengadilan ya guys ya. Dia tuh sebetulnya ya, seseorang yang sudah berbuat jahat ke kamu ini udah tahu dia akan mendapatkan karmanya, akan mendapatkan karma buruk, akan mendapatkan balasannya. Apalagi ya beberapa dari kamu ini, aku merasakan sebagian daripada kamu ini ya ada yang sampai nyumpahin dia ya, entah kamu sadarin atau tidak sadarin ya, entah itu di dalam hati ya, kamu merasa kesal, kamu menumpahkan rasa kesal kamu melalui kata-kata ya guys ya, kamu sadarin atau tidak ya, kamu ada ya, beberapa dari kamu ada yang nyumpahin dia ya, ketika kamu dijolimi, ketika orang ini berbuat jahat ke kamu merasakan sakit hati gitu ya, ada yang sambil nangis ya nyumpahin gitu ya, ada yang ada yang sambil marah gitu ya guys ya, macam-macam ini ya, aku merasakan ya, parah ini ya, kalau kita sampai kena sumpahan orang, wah berhati-hati itu ya, jangan sampai kita kena sumpahan orang ya apalagi kalau kamu nih secara nggak sengaja ini ya, kamu nyumpahin dia ya, mungkin kamu sangat emosi waktu itu ya, sehingga kamu tidak sadar ya, kamu sangat emosional saat itu, entah kamu menangis atau kamu marah, lepas kontrol, lepas kendali, sehingga mengeluarkan kata-kata di mana kata-kata itu nyumpahin dia gitu loh guys ya, dan sumpahan kamu itu sepertinya menjadi karma ya buat dia. Nah seperti itu ya guys ya, semestinya kamu tak perlulah menyumpahi dia gitu ya, dia juga akan mendapatkan karmanya ya, cuman rasa sakit hati kamu itu kayaknya tidak tertahankan ya, kamu terjolimi sekali ya, di sini posisinya kamu sangat terjolimi ya, sangat sakit banget, sangat sakit hati banget gitu ya atas perbuatan jahatnya ini ya. Jadi masing-masing individu ini berbeda-beda ya story-nya ya, ada yang mana ya, yang mana seseorang ini yang berbuat jahat ini ada di dalam ruang lingkup hubungan ya, entah itu hubungan asmara, ada juga hubungan dalam sosial, hubungan dalam ranah pekerjaan ya, dalam interaksi di masyarakat gitu ya, mungkin dengan tetangga ya, dengan orang-orang sekitar ya, macam-macam ini ya, karena ini adalah general reading ya guys ya, jadi story-nya berbeda-beda satu dengan yang lainnya ya guys ya. Namun aku merasakan bahwa di sini memang kuat, karma sedang dimulai ya, karma sedang menuju ke kehidupan orang yang sudah berbuat jahat ke kamu ya guys ya. Nah kita lihat ya karmanya apa aja ya, aku merasakan di sini karma buruk sepertinya ya guys ya, bukan karma baik tapi karma buruk. Ini kuat sekali energinya, karma buruk yang akan diterima oleh orang yang sudah berbuat jahat ke kamu gitu ya guys ya, kemarin ya guys ya. Ini sepertinya ya 80% ini udah terjadi ya, 20% sedang kejadian ini ya, ada juga ya, tapi kebanyakan yang ini momen kamu berkonflik atau orang yang jahat ini sama kamu ini sudah ya, kejadiannya kemarin-kemarin, insidennya gitu udah terjadi gitu loh ya guys ya. Dan di sini aku merasakan ya, dia mulai merasakan ada yang tidak beres dengan kehidupannya ya guys ya. Jadi pondasi kehidupannya itu mulai goyah ya, mulai goyang ya guys ya. Ada beberapa pondasi yang mulai goyang, yang dia rasakan bahwa ada something yang tidak beres, something is not right in his or her life. Dan ini ya sepertinya dimulai dari karir ya guys ya.
pekerjaannya dia ya guys ya. Di sini pekerjaannya dia kayaknya bermasalah ya guys ya, mulai bermasalah. Entah itu pekerjaan dia secara pribadi, individu gitu, atau secara kelompok dengan rekannya, dengan partner bisnisnya ya, dengan teman-temannya, itu lagi bermasalah ya guys ya. Lagi ada masalah ini ya. Ya, lagi ada masalah ya dalam pekerjaan karirnya, ini mulai goyah ya, mulai goyang ya guys ya, pondasinya ya guys ya. Mungkin kalau dia berbisnis, ini bisnisnya mulai macet ya guys ya, mulai ada kemacetan dalam berbisnis ya. Mungkin pembeli atau customernya mulai berkurang ini ya guys ya. Kalau dia posisinya karyawan ya, mungkin dia mendapatkan tekanan dari bosnya ya, atau dari atasannya, tekanan entah itu tekanan mental atau tekanan pekerjaan gitu ya guys ya. Mungkin pekerjaannya didobelin ya, atau dibanyakin gitu ya, tapi tidak sesuai dengan income atau pendapatan atau salary atau gajinya kayak gitu loh guys ya. Sehingga dia merasa tertekan banget, capeknya bekerja kayak gini, banyak banget kerjaannya tapi uangnya nggak ada gitu loh guys ya, atau uangnya sedikit gitu ya, hasilnya sedikit gitu ya guys ya. Kalau dia posisinya sebagai buruh biasa, pekerjaan biasa kayak petani atau yang menghasilkan sesuatu gitu ya, menghasilkan tanaman kah atau hasil panen atau apa gitu ya guys ya, itu tidak banyak hasilnya, padahal dia udah pontang-panting ya, bekerja banting tulang, tapi hasilnya sepertinya nggak banyak, sedikit gitu. Padahal kerjanya siang malam, bahkan ada yang lembur, tapi hasilnya sedikit ya. Dia merasa kecewa ya, kenapa pekerjaannya sekarang mulai kacau kayak gitu loh guys ya, mulai nggak beres ya. Padahal ya dia punya firasat juga, ini pasti karena aku sudah berbuat jahat sama si Anu, sama si A, sama si B, kayak gitu loh guys. Dia sudah ada firasat gitu, tapi egonya dia tuh tinggi ya guys ya, tidak mau mengakui itu gitu loh guys ya. Nggak mungkin lah, ini biasa aja kayak gitu loh guys ya. Padahal firasat dia, feeling dia itu benar ya, bahwa karma mulai bekerja dalam hidupnya ya, dan dia mulai merasakan akibat dari perbuatan jahatnya terhadap dirimu ya. Tapi dia menyangkal, egonya menyangkal, dia tidak mau mengakui itu ya. Dia tidak ingin kamu tahu bahwa dia saat ini ya kehidupannya tidak beres, kehidupannya sekarang mulai berantakan, mulai kacau ya, terutama dalam pekerjaan, bisnis, karir kayak gitu loh guys ya. Kalau dia posisinya karyawan, ini sepertinya cenderung mau dipecat ya, mau diberhentikan oleh atasan atau bosnya ya. Kalau dia karyawan, pekerjaannya kayaknya udah nggak dibutuhkan lagi gitu loh guys ya. Kayaknya ada karyawan baru yang lebih unggul atau lebih berkapasitas gitu ya. Sepertinya dia akan disingkirkan dari pekerjaannya ya. Ada juga yang seperti itu ya guys, jadi bervariasi ini ya guys ya. Namun terlihat di sini pekerjaannya lagi bermasalah. Nah, seperti itu ya. Pekerjaan orang yang sudah jahat sama kamu ini ya, lagi bermasalah, lagi ada masalah ya. Cuman dia egonya tinggi, jadi berusaha untuk menutupi seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya. Seolah fine-fine aja, padahal kacau, padahal bermasalah. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian juga ya, selain dalam pekerjaan, dalam karirnya yang goyah, mulai goyah ya guys ya. Di sini aku merasakan bahwa perekonomiannya ya, finansialnya juga mulai turun drastis ya. Dia sering termenung di sini ya guys ya. Mungkin dia ada hutang ya, atau dia berhutang dengan orang-orang sekitar ya, kenalan-kenalan dia gitu ya, pada nagih hutang gitu, dia nggak bisa bayar ya. Makanya dia overthinking, kepikiran siang malam, bahkan dia jarang tidur ya, hampir nggak bisa tidur kalau malam-malam, gelisah, suka keluar rumah ya guys ya, suka termenung sendiri, tidak ada keceriaan, tidak ada kebahagiaan, kayaknya gersang banget hidupnya ya. Pentacles-nya ini mulai menurun drastis ya, dan pengeluarannya banyak, income-nya sedikit gitu loh guys ya. Jadi berbanding terbalik, kalau kemarin-kemarin dulu sebelum dia berbuat jahat sama kamu, sebelum dia menjolimi kamu, itu income-nya dia ya, pendapatannya dia, gajinya dia itu banyak ya guys ya, balance, bisa menutupi kekurangan atau kebutuhan sehari-hari ya. Kalau sekarang berbanding terbalik ya, malah kayaknya besar pasak daripada tiang. Banyak sekali kebutuhan, pengeluaran dia, tapi pemasukan atau income-nya sedikit. Ini akibat dari
kerjaannya yang bermasalah, karirnya yang terganggu, yang mulai kacau. Nah gitu, karirnya dia atau pekerjaannya dia ini mulai meredup, dan itu berefek atau berdampak pada pentacles atau income atau pendapatan dia ya guys ya. Jadi dia sedih ini ya guys ya, dia murung ya, dia sedih ya, dia meratapi nasib ya. Kadang-kadang ada sedikit penyesalan juga ya. Apakah mungkin ini karena telah menjahati kamu? Itu ada berbesik di hatinya ya. Dia juga punya insting itu, firasat yang seperti itu, feeling begitu ya. Cuman egonya sekali lagi sangat tinggi, gengsinya besar. Jadi dia tidak mau mengakui, nggak mungkin lah, ini biasa aja lah, nanti juga akan pulih, kayak gitu loh guys ya. Padahal ini udah mulai nih ya, ada hal yang tidak beres dalam kehidupannya ya, merembet ke usaha dia, kemudian merembet lagi ke penghasilan atau income dia ya guys ya, keuangan dia atau ekonomi dia mulai bermasalah ini ya. Kemudian berikutnya di sini ya guys ya, akibat dari perbuatan jahatnya terhadapmu, ada orang lain yang memusuhi dia di sini ya guys ya. Entah berasal dari lingkungan sekitarnya atau dari rekan kerjanya ya guys ya, yang mengkhianati dia atau menusuk dia dari belakang ya guys ya, atau ingin memanipulasi dia atau ingin memanfaatkan dia. Aku merasa bahwa ada orang licik yang ingin berbuat jahat juga ke dia gitu loh guys ya. Jadi sepertinya inilah pembalasan yang sangat real ya dari perbuatan jahat dia ke kamu gitu ya guys ya, dibalaskan melalui orang ini ya. Orang ini orang yang licik juga ya, dia manipulatif orangnya ya guys ya. Ini sepertinya ya rekan kerja dia sendiri ya, atau kenalan dia ini ya guys ya, teman yang dia percaya, tapi sepertinya akan menusuk dia dari belakang kayak gitu. Dia akan berkhianat ya dengan seseorang yang jahat sama kamu ini ya. Dia akan berkhianat dan memanipulasi orang ini ya. Nah seperti itu ya guys ya. Tapi dia tidak tahu ya, dan ini adalah salah satu karma dari dia yang sudah jahat sama kamu kemarin-kemarin ya guys ya, dibalaskan melewati orang ini ya. Orangnya sangar ya guys ya, orangnya kejam juga ya, licik banget nih, ketahuan banget ya, orangnya licik banget. Dia suka bermain cantik ya, jadi dia itu suka bermain halus ya, tidak kelihatan, tidak bermain kasar. Jadi orang tidak tahu bahwa dia memiliki niat jahat atau niat tidak baik gitu ya guys ya. Dia selalu berusaha untuk menjadi teman, padahal dia adalah lawan sebenarnya ya. Ini musuh dalam selimut sebetulnya ya guys ya, dan dia tidak tahu bahwa ada musuh dalam selimut, ada teman dia, salah satu teman dia yang akan mengkhianatinya. Nah seperti itu ya. Kemudian di sini ya, hidupnya itu nggak tenang ya guys ya. Dia tuh gelisah ya guys ya. Bahkan orang yang sudah berbuat jahat sama kamu ini ya, di antara kamu ya kemarin mendapatkan perlakuan jahat itu, orang ini ya berbuat jahatnya itu melalui magic. Ada sebagian kamu yang mendapatkan kiriman magic dari orang yang jahat ini ya. Perbuatan jahat dia ini dikirimkannya melalui magic kemarin itu. Ada juga, hanya sebagian daripada kamu yang merasakan itu kemarin ya. Dan apakah kamu tahu bahwa magic yang dia kirimkan untuk menyerang kamu itu berbalik menyerang dirinya, dan dia tidak tahu itu. Makanya ya kehidupan dia tuh mulai goyang, mulai goyah, mulai ada yang tidak beres ya, karena banyak sekali energi negatif yang menyelimuti hidupnya saat ini ya guys ya. Dan dia pun secara mental itu tertekan, secara psikis dia kurang sehat ya guys ya. Seperti banyak rasa bersalah ada ya guys ya. Cuman dia egonya tinggi, sekali lagi egonya tinggi, gengsinya besar, dia tidak mau mengakui kesalahannya ya. Seolah-olah apa yang terjadi kemarin-kemarin yang mana dia berbuat jahat terhadap kamu, seolah-olah itu adalah hal yang wajar, hal yang normal, hal yang biasa-biasa aja. Padahal itu adalah sesuatu yang salah ya, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik, tapi dia tidak mau mengakui itu gitu loh guys ya. Kemudian di sini ya dia dikejar-kejar rasa ketakutan sendiri ya guys ya. Ini aku rasa ya beberapa dari kamu yang dikirimin black magic ya,
itu magicnya itu ya berusaha untuk menghancurkan mental kamu. Dan di sini ya balik ke dia ya, mental dia yang kena ya, dia kena mental. Artinya dia di sini mulai gelisah ya guys ya. Bahkan ada rasa frustasi dan depresi juga ya guys ya, karena banyaknya pemikiran-pemikiran yang mana itu membebani dia ya, entah itu pikiran yang mana berasal dari masalah karir, masalah keuangan, itu masuk ke pemikiran dia ya guys ya. Akhirnya ya dia overthinking, kemudian banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang mana itu mempermudah energi negatif itu masuk ke dalam pikirannya, menambah gejolak pemikirannya makin kacau kayak gitu loh guys ya. Jadi ini sebetulnya berbahaya sih guys ya, kalau mentalnya tidak kuat ya, itu bisa mengarah ke arah yang kritis lah istilahnya ya. Tapi mau dikata ya guys ya, ini adalah akibat dari perbuatan jahatnya sendiri ya. Dia pengen bikin kamu sakit, dia pengen bikin kamu apa ya, tidak tenang, dia pengen bikin pikiran kamu kacau, malah berbalik ke dia gitu ya. Serangan magic ini malah yang bikin kesehatan mentalnya terganggu sepertinya ya guys ya. Dia mudah frustasi bahkan depresi ya. Di sini banyak sekali ya kelelawar ya, yang mana ini adalah simbol dari energi negatif ya guys ya, yang mengejar-ngejar dia ya guys ya. Itu akibat dia bermain magic. Itu kenapa bermain magic itu sangat berbahaya ya guys ya. Kalau orang bermain magic ya berarti dia sama kayak bersekutu dengan setan ya guys ya. Dan setan-setan itu tidak akan bekerja kalau tidak ada jampi-jampinya, sesajennya kayak gitu ya, makanannya gitu ya guys ya. Karena dia yang kasih sesajen dan persembahan-persembahan gitu, makanya setan-setan ini mau bekerja ya. Tapi sekali dia terikat, terkoneksi dengan yang namanya setan-setan ini, maka setan-setan ini bisa ngikut ke dia. Nah, jadi energi negatifnya ini berbalik ke dia. Apalagi kalau kamu memiliki perlindungan, apalagi kalau Tuhan melindungi kamu, magicnya itu mental ke kamu, maka itu secara otomatis akan berbalik ke dia. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi sangat berbahaya sekali kalau bermain-main magic ini, black magic ini sangat berbahaya ya guys ya. Sekali ngundang yang namanya setan-setan ini, dia akan ngikut gitu ya, kayak ada terkoneksi gitu ya guys ya, terikat ya. Dia akan ngikutin majikannya atau ngikutin orang yang memberikan dia persembahan, dan dia akan pengen minta lagi persembahan itu ya. Kalau nggak dikasih kayak gitu, dia akan ngikutin terus. Kalau enggak, dia akan mengacaukan kehidupan orang yang sudah terkoneksi sama dia gitu ya guys ya. Apalagi kalau dia ini menyuruh yang setan-setan ini untuk gangguin kamu ya, mengirim black magic ke kamu ya, tapi kamu punya perlindungan, kamu punya pagar, kamu dilindungi, mental magicnya, black magicnya mental, maka itu akan balik ke dia, menyerang diri dia sendiri. Dan menyerangnya ini secara perlahan, tidak langsung ya. Mungkin nanti akan jatuh sakit, mungkin mulai frustasi atau depresi ya, kena mental ya. Mungkin ini kerezekiannya menurun kayak gitu ya guys ya, karirnya hancur, kerezekiannya turun drastis kayak gitu loh guys ya. Jadi setan ini banyak sekali cara ya untuk mengacaukan ya guys ya, karena ini atas ulahnya sendiri, perbuatan jahatnya ini ya guys ya, balik ke dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian ya guys ya, di sini juga aku merasakan bahwa ya guys ya, orang yang sudah berbuat jahat ke kamu juga mengalami kekacauan dalam hubungan dia mulai bermasalah ini guys, dan ini dikonfirmasi oleh Eight of Cups ya. Hubungan dia mulai bermasalah ini ya dengan pasangannya, entah ini pasangan resminya, suami atau istrinya, atau pacarnya ya, atau kekasihnya ya. Hubungan dengan seseorang yang dia sayangi, dengan dia cintai ya, dengan pasangannya ini lagi bermasalah ya guys ya. Ada cekcok, ada perkelahian ya, ada perselisihan ya guys ya. Ada api cemburu juga di sini ya guys ya.
Nah, sepertinya mereka nih sedang tidak baik-baik saja nih hubungannya ya. Namun mereka menampilkan seolah-olah mereka tuh fine-fine aja, baik-baik aja ya. Mereka menampilkan hal-hal yang baik di depan banyak orang, di depan semua orang. Tapi di belakang ya mereka kacau ya, kacau balau. Mereka sering ribut, berkelahi gitu ya guys ya. Bahkan salah satu dari mereka itu meninggalkan, pergi ya, entah itu dia ya atau pasangannya itu pergi meninggalkannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Ini ada keretakan dalam hubungan juga ya guys ya. Ini akibat dia bermain magic itu ya. Pengaruh energi negatifnya itu sangat besar, dan itu juga mempengaruhi hubungan ya. Hubungan dia ini bersama pasangannya mulai kacau ya guys ya. Dan pada akhirnya endingnya ya, aku merasakan bahwa dia, orang yang berbuat jahat terhadapmu ini ya, mengalami rasa sakit hati. Dia sakit hati yang mendalam ya guys ya, karena dia mengalami kekacauan, mulai merasakan banyak hal yang tidak beres dalam hidupnya ya guys, dari segi karir, keuangan, hubungan ya, pertemanan, lingkungan, dengan orang-orang sekitar kayaknya bermasalah ya, dan akhirnya dia tidak bahagia ya, dia sakit hati di sini ya guys ya. Nah, ini pembalasan akibat dia sudah berbuat jahat ke kamu. Sepertinya dia sudah membuat kamu sakit hati ya guys ya di masa lalu. Itu kenapa terbalaskan ya, semesta membalas perbuatan jahat dia itu. Sakit hati dibalas sakit hati ya guys ya, padahal kamu tidak ngapa-ngapain, tapi semesta bekerja memberikan keadilan, justice, karma berlaku di sini ya guys ya, judgment ya. Jadi di sini dia sakit hati, dia merasakan sakit hati yang teramat lebih daripada kamu ya guys ya. Kamu disakitinya, kamu tersakiti oleh perbuatan jahatnya, dia lebih sakit hati lagi, double, lebih parah lagi ya guys ya. Sekarang ini kondisi dia, seseorang yang sudah jahat terhadapmu ini sedang tidak baik-baik saja ya guys ya. Walaupun saat ini dia berusaha menampilkan yang baik-baik di hadapan kamu, tapi sebetulnya dia menyimpan rapat ya. Ada hal-hal yang tidak beres dalam kehidupannya. Dia menyimpan kekacauan-kekacauan di dalam hidupnya, namun dia tidak perlihatkan, seolah-olah semuanya itu baik-baik saja, padahal kacau balau ya. Padahal dia banyak bermasalah, baik itu dengan pasangannya maupun dengan orang-orang sekitarnya. Dari pekerjaan hingga perekonomiannya itu terganggu ya guys ya. Kalau kamu lebih dekat melihat ekspresi wajahnya, kamu akan melihat begitu terbebani dia ya. Dia begitu terbebani, tapi dia mencoba untuk tetap tegar. Dia berusaha untuk menyangkal dan menolak bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya saat ini, yang mulai dia rasakan hal-hal yang tidak beres saat ini, bukan karena perbuatan jahat dia ya. Dia masih menyangkal itu karena dia tipe orang yang memiliki gengsi yang besar dan ego yang tinggi. Dia tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Dia lebih baik menderita seperti ini. Dia lebih baik, istilahnya ya, dia lebih baik mengalami penderitaan seperti ini ketimbang dia mengakui kesalahannya terhadap dirimu, ketimbang dia mengakui perbuatan jahatnya terhadapmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, untuk zodiak-zodiaknya ini ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada juga dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada pula dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada juga dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Sepertinya semua elemen ada di sini ya, semua zodiak ada di sini. Namun yang strong energinya, yang kuat energinya untuk readingan kali ini dari zodiak Libra ya guys ya. Oke. Mari kita lihat ya pesannya apa buat kamu ya, message from the universe for you. Well guys, ini dia ya message from the universe for you. Mari kita shuffle ya guys ya. Oke, di sini ada transform. Well, ada grateful. Oke guys, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Di sini memang
adanya perubahan ya guys ya, baik itu dalam hidupmu atau dalam kehidupan orang yang sudah berbuat jahat terhadapmu ya. Hidup itu terus berjalan kan ya guys ya, hidup terus berlanjut ya, roda kehidupan terus berputar ya guys ya. Begitu juga dengan kehidupanmu dan kehidupan dia. Mungkin dia kemarin-kemarin tuh lagi di atas ya guys ya, tapi aku merasakan bahwa makin kesini roda kehidupan orang yang sudah berbuat jahat terhadapmu ini mulai turun ke bawah, dan sebaliknya roda kehidupanmu ini sepertinya mulai naik ke atas ya. Asalkan kamu mau bersabar ya, tetap berusaha dan yakin terhadap dirimu sendiri, kamu ini derajatnya mau dinaikkan ke atas ya, karena kamu sudah disakiti kemarin-kemarin, sudah dihianati, diperlakukan buruk sama orang yang jahat ini ya. Dia memperlakukan kamu dengan tidak baik ya, dia berbuat jahat, perbuatan keji dia ini mendapatkan balasan yang setimpal, sehingga roda kehidupan dia ini mulai menurun ya, mulai menurun perlahan tapi pasti mulai menurun ya guys ya. Jadi ada hal-hal yang mulai ambruk ya, mulai berjatuhan ya. Jadi sepertinya derajat dia, level dia, keangkuhan dia, kesombongan dia itu mulai runtuh ya guys ya. Seiring dengan hancurnya karir dia, pekerjaan dia, perekonomian dia yang mulai merosot. Nah seperti itu ya guys ya. Begitu juga dengan hubungan dia yang mulai kacau balau dan berantakan ya. Sementara sebaliknya dari dirimu ya, kamu kemarin-kemarin tersakiti, terjolimi, ini kamu mulai diangkat semesta nanti ya derajatnya ya guys ya. Kamu mesti tetap sabar dan tetap terus berusaha ya. Kalau kamu tetap konsisten bekerja, berusaha untuk memperbaiki kehidupanmu yang kemarin dihancurkan oleh orang yang berbuat jahat ini ya, maka akan ada celah, akan ada solusi dari permasalahanmu ya, akan ada jalan untuk kamu bisa menaikkan levelmu, menaikkan derajatmu ya guys ya, menaikkan kualitas hidupmu ya guys ya. Aku merasakannya seperti itu. Jadi kamu dan orang yang sudah berbuat jahat ini ya sama-sama mengalami perubahan, akan mengalami perubahan. Di sini ada transform, dikonfirmasi oleh cards dari transform, perubahan. Kalian akan sama-sama berubah, kamu akan naik ke atas, dia akan turun ke bawah. Nah seperti itu ya guys ya. Setiap perbuatan itu pasti akan ada akibatnya ya. Jadi kita harus berhati-hati sekali ya guys ya, dalam berbuat, dalam berperilaku, dalam bertingkah, dalam melakukan sesuatu ya. Walaupun dia posisinya nanti akan jatuh ya, akan hancur ya, kamu ya jangan juga merasa senang atau bahagia gitu ya melihat dia menderita. No ya, nanti itu bisa mengkontaminasi kamu nantinya jadi arogan atau gimana. No ya guys, tetaplah jadi humble, tetaplah menjadi seseorang yang rendah hati ya guys ya. Ketika kamu melihat dia seperti itu ya guys ya, perubahan hidupnya yang mulai jatuh, mulai turun, maka petiklah pembelajaran dari potret kehidupan dia yang mana dia berperilaku buruk, maka keburukan itu kembali kepadanya. Dia berbuat jahat, maka kejahatan itu berbalik kepada dirinya sendiri. Nah seperti itu. Jadi di sini tugas kamu untuk memetik pelajaran dari apa yang sudah terjadi ya dalam kehidupan ini ya, terutama dalam kehidupan kamu ya. Potret dari orang yang sudah berbuat jahat kepada kamu. Oh ini ya konsekuensi kalau berbuat jahat. Oh ini ya ada karmanya ya, kalau seseorang berperilaku buruk maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah itu adalah pembelajaran berharga buat kamu ya guys ya. Oke, next di sini pesannya lagi buat kamu ya, ada grateful. Kamu harus bersyukur ya guys ya, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena kamu hingga detik ini masih bisa survive walaupun kamu kemarin-kemarin sudah diperlakukan buruk ya, orang itu berbuat jahat terhadap kamu, perbuatan jahat dia itu ya menyerang kamu atau membuat kehidupan kamu kacau ya, atau orang ini berusaha untuk menghancurkan kamu ya. Kamu perlu bersyukur karena kamu masih terlindungi ya, kamu masih bisa survive hingga sekarang ya, walaupun dia berusaha untuk menghancurkan kamu, walaupun kamu kehilangan banyak hal atau kehilangan material atau kehilangan sesuatu yang berharga ya dalam hidupmu. Tapi ya atas izin Tuhan, kalau Tuhan menginginkan kebaikan untuk kamu, maka semuanya akan dikembalikan kepada kamu berlipat-lipat ganda ya rezeki itu ya guys ya. Jadi tetaplah kamu menjadi orang yang baik ya,
perilaku toksik, perilaku jahat orang ini ya jangan sampai mempengaruhi perilaku kamu. Jadi kamu bersyukur, harus banyak bersyukur di sini karena kamu terselamatkan, terlindungi ya, walaupun kamu mengalami kehancuran kemarin-kemarin, walaupun kamu mengalami rasa sakit hati ya, semuanya akan pulih ya guys ya. Seiring dengan berjalannya waktu, semuanya akan baik-baik saja ya guys ya. Yang penting kamu di sini bersyukur terus ya guys ya. Semakin kamu bersyukur, semakin kamu akan menarik keberuntungan. Semakin kamu bersyukur, itu akan menarik energi keberlimpahan ya, menarik energi positif, menarik energi kerezekian ya guys ya. Jadi di sini kuncinya kamu mesti bersyukur ya guys ya, walaupun kamu sudah dijolimi, sudah diperlakukan buruk ya, dijahatin sama orang ya, kamu tetap bersyukur kepada Tuhan karena sampai detik ini kamu masih terselamatkan, terlindungi, terproteksi ya. Walaupun ada sedikit kehancuran, walaupun ada hal yang tidak mengenakan, walaupun ada hal yang menyakitkan, tapi endingnya kamu terselamatkan, terproteksi, dan kamu masih bisa survive ya. Dan itu adalah peluang untuk kamu bisa perbaiki kehidupan kamu lagi, menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Semoga saja kerezekian kamu bagus ya guys ya. Semoga saja rezeki kamu dilipat gandakan ya atas kesabaran kamu ya. Buah kesabaran itu selalu manis ya guys ya. Yang penting kamu sabar, selalu bersyukur ya, dan tetap semangat ya. Jangan takut dengan perubahan ya, jangan takut dengan yang namanya kehancuran ya, walaupun pertama-tama dihancurkan dulu ya, tapi berpijak dari kehancuran itu kita akan membangun pondasi yang lebih kuat lagi ya, pondasi yang mana kita akan membangun kehidupan kita, memperbaharui kehidupan kita lagi, mencharge ya, berikan charge, memberikan energi baru terhadap kehidupan kita lagi. Kehidupan kita akan jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Percayalah itu ya guys ya. Jadi jangan takut dengan perubahan ya. Kalau ada perubahan ya, maka ikuti arusnya ya. Follow ya guys ya, ikuti arusnya kemana Tuhan membawa kamu ya, dan yakinlah bahwa Tuhan selalu ingin yang terbaik untuk kamu ya. Dan yang kemarin-kemarin hal-hal yang menyakitkan, perbuatan-perbuatan jahat orang, itu semata-mata untuk menguji kesabaranmu, dan itu adalah salah satu ujian hidup atau cobaan, hanya sekedar cobaan saja ya guys ya. Dan itu akan memberikan kekuatan buat kamu ya guys ya, itu akan memberikan kekuatan untuk kamu bisa berpijak di kaki sendiri, belajar mandiri untuk bisa membentuk dan membangun pondasi hidup kamu lagi agar bisa lebih maju, lebih berprogres daripada sebelumnya, dan bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Amin. Nah, seperti itu ya guys. Well guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, yang sudah menonton, yang sudah subscribe, like, dan berkomentar juga di kolom komentar. Aku ucapkan terima kasih buat kamu-kamu yang sudah berpartisipasi di channel Rajkumari Taratipator. Dan buat kamu newcomer, subscriber baru, aku ucapkan terima kasih banyak ya guys. Kalian sudah menemukan channel ini ya, kita bertemu di sini. Semoga saja apa yang aku sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya guys. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita dimanapun kita berada. Semoga kita selalu dilancarkan rezekinya, diberikan kebaikan, keberkahan, dan keberlimpahan dalam hidup ini. Amin. Oke guys, demikian readingan kali ini. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. See ya.